Rumah hantu mana? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Uma Yunia. Rasanya udah kangen banget ya sama bunda-bunda semuanya. Setelah hampir 10 hari aku tuh nggak buat video lagi. Dan sebenarnya ini videonya sudah aku buat beberapa minggu yang lalu ya, tapi barusan sempat edit. Ini itu videonya aku ambil waktu aku masih di Semarang. Jadi aku jalan-jalan tipis gitu ya, karena masih COVID-19, jadi untuk jalan-jalannya itu terbatas gitu. Nah, ini aku sudah sampai di kawasan Simpang 5. Ini tuh tepatnya di bundarannya Simpang 5 ya. Nah, tempat ini sering sekali digunakan untuk kayak konser gitu. Terus kalau hari libur, hari Minggu itu digunakan untuk Car Free Day, tapi sebelum COVID-19 ya. Nah, ini ada tulisannya Simpang 5 gitu. Dan kalau malam hari, di malam minggu gitu biasanya ada juga kayak untuk tempat bersepeda, terus kayak main mobilan anak-anak gitu. Nah, hari ini aku itu mau jalan-jalan ke Lawang Sewu ya teman-teman. Katanya sih serem gitu. Nah, agar teman-teman gak penasaran kira-kira Lawang Sewu seperti apa, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini aku sudah sampai di kawasan Pandanaran ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah ke Semarang atau asli domisili Semarang pasti nggak asing dengan daerah ini ya, karena ini letaknya itu di jantung kotanya Semarang gitu. Dan kawasan ini selalu ramai, nggak pernah sepi ya, meskipun sedang COVID-19. Nah, teman-teman yang mau jalan-jalan ke Semarang, misalkan nanti mau cari oleh-oleh, cukup mudah aja ya dengan datang di daerah kawasan Pandanaran. Itu sepanjang kawasan Pandanaran itu kayak ada toko pusat oleh-oleh gitu, dan itu lengkap banget ya, ada kayak bandeng, lumpia, terus wingko gitu. Nah, itu tepat di sebelah kiri itu ada bandeng Juana, bandeng Arwana gitu ya. Itu kayak pusat oleh-oleh yang lumayan besar. Nah, ini aku mau lanjut aja langsung ke Lawang Sewu ya. Dari sini itu deket banget, nggak sampai 10 menit ya. Misalkan nggak macet, dan alhamdulillah waktu aku jalan-jalan ini nggak macet ya. Jadi ramai lancar gitulah jalannya. Nah, ini aku sudah sampai di kawasan Pemuda ya teman-teman. Itu naik itu. Naik itu loh ya. Sium. Apa ya? Apa ya? Mana satunya mana ya? Mana satunya mana ya? Mana satunya mana? Ayah, mana satunya mana? Mana? Mana ya, Nat? Rumah hantu. Rumah hantu mana? Nah, ini aku sudah sampai di kawasan Lawang Sewu, tapi ini aku parkirnya di belakang ya. Jadi untuk mobil, motor itu parkirnya di belakang semua. Terus ini mau beli tiket dan kita jalan dulu ya. Jadi tiketnya itu di area depannya gitu, terus parkirnya itu di belakangnya. Jadi lumayan muter sedikit lah. Nah, di sini itu kayak suasananya itu tempo dulu gitu ya, kayak zaman Belanda gitu. Dan sambil dubbing ini aku kayak bernostalgia dengan
daerah Semarang ya. Nah, ini kita udah sampai di tempat pembelian tiket. Dan di sini itu kita harus cuci tangan sama kita dicek suhu juga ya. Nah, ini kita udah beli tiket ya teman-teman. Tadi beli tiketnya itu 4. Kalau nggak salah itu harganya masing-masing 5.000 ya. Karena video ini sudah aku ambil beberapa minggu yang lalu, jadi aku lupa tepatnya harganya itu berapa. Nah, di sini tempat untuk scan tiketnya. Setelah tiketnya di-scan, nanti kita bisa bawa tiketnya ya. Nah, ini di pintu keluarnya scan tiket itu ada timbangan zaman dulu ya. Nggak tahu ini usahanya sudah berapa tahun, berapa puluh tahun ya, atau berapa ratus tahun gitu. Dan sebenarnya di sini ada juga pilihan, misalkan teman-teman ingin pakai guide gitu ada ya. Tapi di sini aku nggak pakai karena aku sudah beberapa kali ke sini dan ingin aja main ke sini ya, karena untuk kenang-kenangan aja selama di Semarang. Nah, ini di ruang pertamanya yang bagian museumnya itu ada kayak sejarah singkatnya Lawang Sewu gitu. Dan ada juga pemutaran film tentang kereta api zaman dulu. Dan ini untuk kursi-kursinya juga masih zaman dulu ya. Ada juga tangga yang zaman dulu. Terus di ruang kedua itu ada miniatur kereta apinya ya teman-teman. Jadi dari setiap ada perubahan kayak dikasih di sini gitu ya sejarahnya. Nah, ini aku mau lanjut ke ruangan yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini itu ada juga kalau nggak salah ini tuh tiket zaman dulu gitu ya. Nah, yang ini tiket, terus kalau yang ini almari karcis gitu ya. Nah, ini ada juga stempel zaman dulu ya, teman-teman. Pokoknya yang di sini itu kita kayak lihat film-film Belanda gitu perlengkapannya. Terus ini ada juga telepon zaman dulu ya. Terus ini aku lanjut di ruangan sebelahnya itu ada juga sejarah Lawang Sewu ya. Ini karena sejarahnya itu panjang, jadi nggak aku masukin di sini ya teman-teman. Terus di sampingnya itu ada juga sejarah kereta api Indonesia ya. Nah, ini ada juga peta jalur kereta api ya. Jadi dari tahun berapa ke tahun berapa itu semakin bertambah gitu. Nah, di sini ada juga kayak bentuk bangunannya Lawang Sewu dari tahun ke tahun. Dan kenapa disebut Lawang Sewu itu karena di sini terdapat 1000 pintu ya teman-teman. Jadi orang Jawa itu kalau bilang pintu itu lawang dan sewu itu artinya 1000. Jadi 1000 pintu gitu. Nah, ini kayak seragamnya yang zaman dulu ya. Nah, ini tuh anak-anak sama Pak suami lagi minta difotoin gitu. Jadi sebenarnya anakku yang kecil itu tadi tuh minta keluar aja dari museumnya ini. Dia sudah pengen lari-lari di luar ya. Nah, ini kita mau menuju keluar.
di luar itu halamannya juga lumayan luas ya teman-teman, dan bangunannya ini sangat kokoh banget ya teman-teman, jadi sangat tinggi terus kokoh gitu ya. Nah, itu bisa dilihat ya, pintunya ada banyak banget ya teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di halamannya ya. Nah, ini kalau di area sini banyak juga yang ambil foto-foto gitu ya teman-teman. Apalagi kalau orangnya itu pinter moto gitu, hasilnya pasti bagus. Dan di sini selain disediakan jasa guide, dia juga mau guide-nya itu untuk kayak motoin kita, ambil video gitu ya. Nah, ini akhirnya anak-anak itu bisa lari-lari puas. Terus di sini aku duduk-duduk gitu sambil menikmati suasana di Lawang Sewu. Sebenarnya ini ada juga di ruang bawah tanah, tapi aku nggak main ke ruang bawah tanah ya teman-teman karena lagi ditutup. Nah, tadi yang aku kunjungin itu baru satu gedung aja ya teman-teman. Jadi setelah ini mau lanjut ke gedung selanjutnya. Nah, ini kita mau menuju ke gedung yang kedua. Tetapi kita nggak jadi masuk sampai ke dalam karena anakku yang paling kecil itu dia nggak mau masuk. Dan di sini misalkan kita masuk gitu, di dalamnya itu ada kayak tempat foto-foto juga dan bisa sewa kostum gitu ya. Nah, ini kita mau lanjut ke tempat berikutnya. Tapi sebelum ke tempat berikutnya, kita mau duduk-duduk dulu, mau istirahat lagi dan mau ambil beberapa foto gitu ya untuk kenang-kenangan. Dan kalau teman-teman kehausan atau lapar gitu ya, ini di dalamnya sini ada juga yang jualan makanan dan minuman, jadi gak perlu keluar dari area Lawang Sewunya. Nah, ini aku mau ambil beberapa foto untuk Pak Su dan anak-anak ya. Terus ini lanjut, ini museum kereta ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kesini mau masuk itu masih harus bayar lagi 10.000 ya. Tapi di sini aku juga nggak masuk. Nah, ini aku mau lanjut lihat yang bagian luar ya teman-teman. Jadi karena anak-anak itu suka sama yang tempat bisa lari-lari gitu, ya udah kita perbanyak aja yang area luar. Jadi Lawang Sewu ini tidak seseram yang diceritakan ya. Yang penting kesininya datangnya nggak malam, terus kita nggak ke ruang bawah tanahnya. Nah, ini anak-anak sama Pak Su mau ke toilet dulu. Nah, tadi waktu mau masuk ke sini, anak-anak tuh di depan lihat ada kereta besar gitu. Nah, mereka itu pengen foto di daerah situ. Dan ini si kecil kayaknya udah mulai capek dan dia minta gendong aja. Nah, keretanya itu ya teman-teman ada di depan itu yang warnanya hitam itu. Ya mungkin kalau untuk orang dewasa biasa aja ya, tapi kalau anak-anak kayaknya antusias gitu. Jadi dulu waktu kesini bareng anakku yang pertama, itu dia usianya kayaknya masih 3 tahun gitu, kalau nggak 4 tahun dan belum punya adik ya. Nah, ini kita lanjut mau pulang. Nah, ini kita udah sampai di pintu keluar dan ternyata harga tiketnya tadi itu yang dewasa 10.000, untuk anak-anak 5.000. Jadi tadi kita totalnya habis 30.000 ya teman-teman. Dan ini cuacanya itu mendung banget dan lagi angin gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh tepatnya di kawasan Bundaran Balai Kota ya teman-teman. Pasti nggak asing kalau teman-teman yang pernah ke Semarang atau tinggal di Semarang ya. Dan kita mau pulang setelah ini. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video Uma Yunia dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum.